Shalom, selamat pagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya tetap memelihara hati dan pikiran kita sehari-hari, sehingga dalam menjalani kehidupan kita tetap hidup dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah begitu besar bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasih itu bukanlah kasih seperti kasih manusia yang terbatas dan bisa capek, bisa bosan. Tetapi kasih yang Tuhan berikan adalah kasih yang kekal, kasih yang besar, kasih-Nya yang rela mati sampai mati di kayu salib. Dalam terjemahan lain ayat ini diterjemahkan, Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengutus anaknya supaya kita yang percaya kepadanya tidak hilang, tidak terbuang, tidak mengalami mati kekal. Allah mengasihi kita sehingga dalam keadaan kita yang sudah mati karena dosa, terbuang karena dosa, hilang karena dosa, Tuhan mengambil kita kembali, memasukkan kita ke dalam kehidupan yang kekal. Kapan kehidupan yang kekal itu dimulai dalam hidup kita? Kehidupan yang kekal dimulai ketika kita percaya kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita percaya kepada Yesus dikatakan kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Semua dosa kesalahan kita di masa lalu Tuhan ampuni. Tuhan ampuni kita, Tuhan layakkan kita, Dia jadikan kita menjadi baru di dalam Dia. Jadi hidup kekal itu bukan dimulai nanti saat kita pulang, tetapi dimulai dari sekarang. Hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus hidup di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Dengan kata lain, kita menyatu dengan Dia di dalam kekekalan. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Puji Tuhan, berbahagialah kita, ternyata kita hidup menempel di dalam Kristus. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan kita mendapatkan hidup kekal ketika kita ada di dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang memiliki pengharapan. Saat dunia kehilangan harapan, orang yang ada di dalam Kristus memiliki pengharapan. Ketika gembala-gembala ada di padang penggembalaan, mereka ditemui oleh malaikat pada malam saat Yesus lahir. Malaikat berkata di dalam Lukas 2 ayat 10-11, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat berkata kepada gembala-gembala di Migdal Eder saat itu, "Jangan takut." Di tengah-tengah ketakutan kita ada berita pengharapan untuk kita bahwa jangan takut, aku datang memberitakan
kesukaan besar bagimu. Ada sukacita, ada pengharapan baru bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada kepastian keselamatan. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sebenarnya apa yang membuat orang takut di dalam kehidupan ini? Manusia bisa takut karena tidak adanya kepastian. Bagaimana besok? Bagaimana ketika saya meninggalkan dunia ini? Hidup saya bagaimana? Ketika semua dalam ketidakpastian, manusia itu bisa takut. Tetapi ketika Yesus datang, dia datang membawa kepastian keselamatan bagi kita. Dikatakan, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Telah lahir juru selamat yang akan menebus dosa-dosamu. Puji Tuhan, hari ini inilah kesukaan besar bagi kita bahwa di dalam Dia ada pengharapan. Yang kedua, hidup kekal itu bukan hanya memiliki pengharapan, tetapi yang kedua adalah ada perubahan mutu kehidupan. Ada perubahan kualitas kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Di dalam hidup kekal kita menikmati hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Damai sejahtera Tuhan sudah beri di dalam hidup kita, dijanjikan lewat firman Allah. Mari kita nikmati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini kita sedang bingung, kecewa, putus asa. Tuhan janjikan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mari kita menikmati damai sejahtera di dalam Allah. Karena di dalam Dia ada kepastian, di dalam Dia tidak ada ketakutan, di dalam Dia ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur ketika dunia penuh dengan ketidakpastian, kami memiliki pengharapan, kami memiliki juru selamat yang memberi kepastian bagi kami. Terima kasih Bapa karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Itulah yang menjadi kekuatan kami, sukacita kami. Karena Allah begitu mengasihi kehidupan kami. Setiap pribadi Tuhan pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu, sadarkan kami bahwa kami begitu berharga, kami begitu dikasihi, kami begitu mulia di pemandangan mata-Mu. Terima kasih berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Kami akan hidup mengucap syukur, kami akan hidup menikmati damai sejahtera dari Allah. Karena kami tahu Allah sudah sediakan semua itu bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami jalani hari ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.